Bab 731. Pertama untuk ribuan tahun, aura pembunuh. Pesawat khusus Kingston Jiang terus menanti dan tidak berangkat. Setelah meninggalkan Sekte Gunung Tian Shan, Kingston Jiang naik pesawat khusus sekali lagi menuju Belantara Selatan. Di atas pesawat, Jocelyn Chen duduk di samping dengan sangat anggun, tangannya memegang buku kuno yang tebal dan membacanya dengan penuh perhatian. Kingston Jiang berada tak jauh darinya, tidak sampai 1 meter. Kingston Jiang memandang Jocelyn Chen yang anggun, menjadi tertarik pada ensiklopedia yang dikenal sebagai dunia seni bela diri kuno ini. Dia sudah bertemu Jocelyn Chen beberapa kali, tapi hampir tak pernah berbicara dengannya. Apa yang sedang kamu lihat? Kingston Jiang melihatnya sebentar, dan bertanya. Mendengar ini, Jocelyn Chen baru meletakkan buku kuno di tangannya dan tersenyum pada Kingston Jiang. Dia sangat cantik saat tersenyum, dengan 2 lesung pipit yang dangkal, hingga dapat membuat hati orang melihat terasa manis. Ini adalah buku yang ditulis oleh sekteku di Gunung Tian Shan. Jocelyn Chen menjelaskan, sejak sekte kami didirikan, kami mulai mengumpulkan urusan dunia dan mencatat hal-hal ini. Setiap ada prajurit kuat yang muncul di setiap periode, juga seni bela diri yang lahir di setiap periode, pasti akan dicatat. Sekuat itu. Kingston Jiang juga menjadi tertarik. Iya. Coba kulihat. Jocelyn Chen menyerahkan buku kuno di tangannya dan berkata lagi, buku ini hanya catatan dari 100 tahun terakhir. Yang sebelumnya semua disimpan di perpustakaan. Kingston Jiang mengambil dan membuka serta melihatnya dengan serius. Sama seperti yang dikatakan Jocelyn Chen, hanya ada catatan sejarah 100 tahun terakhir di buku ini. Catatan dimulai dari kehancuran dinasti Wang terakhir. Kingston Jiang membacanya dengan serius. Catatan sejarah 100 tahun terakhir di buku ini, dicatat dengan sangat detail. Bahkan, mencatat tentang Sekte Gu yang mengikuti perang, mencatat tentang satu generasi Felix Murong. Juga, mencatat tentang didirikannya negara Dacia. Mencatat tentang perang saudara negara Dacia. Mencatat kehancuran Sekte Gu. Semuanya dicatat dengan sangat detail. Di akhir buku, juga mencatat seseorang. Kingston Jiang, anggota keluarga Jiang, 4 menteri utama Raja Lanling, penilaian komprehensif, ketiga dalam ribuan tahun. Setelah Kingston Jiang melihatnya, dia pun menggosok hidungnya dan bertanya, siapa yang menulis bagian terakhir ini? Jocelyn Chen menjawab, ayah. Kingston Jiang tertawa, tidak terpikirkan, penilaian ketua sekte terhadapku begitu tinggi. Sambil berbicara, dia mengembalikan buku di tangannya kepada Jocelyn Chen. Jocelyn Chen mengambil, lalu menyimpannya. Kingston Jiang bertanya, Sekte Gunung Tian Shan telah mencatat apa yang terjadi selama ribuan tahun terakhir. Di antara yang terkuat yang dicatat oleh Sekte Gunung Tian Shan, siapa yang menempati urutan pertama dan siapa yang menempati urutan kedua? Jocelyn Chen sangat akrab dengan sejarah ini, tanpa banyak pikir, dia menjawab, yang nomor 1 pastinya adalah Raja Lanling pada ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, orang yang paling dekat dengan 9 alam, bisa menjadi orang yang telah memasuki 9 alam. Kingston Jiang bertanya lagi, jadi, siapa yang berada di urutan kedua? Xuan Ling. Siapa? Kingston Jiang tercengang. Jocelyn Chen memperkenalkan lebih terperinci, seseorang yang tak terkalahkan beberapa ratus tahun yang lalu, penemu ilmu spiritual hitam, juga penemu telapak spiritual hitam. Orang ini adalah generasi iblis. Di buku catatan sekteku, tercatat bahwa untuk mengepung iblis ini, orang-orang terkuat di dunia keluar, tetapi dia membunuh sebagian besar dari mereka. Jika bukan karena ada masalah dengan kultivasi seni bela dirinya, energi ki-nya bermasalah, dia tak akan kalah. Lalu, dalam buku-buku kuno sekolah Sekte Gunung Tian Shan, berapa banyak kemungkinan orang bernama Xuan Ling ini bisa kembali? Kingston Jiang tertarik dengan orang-orang kuat dalam sejarah ini. Tak peduli Raja Lanling atau orang yang dipanggil Xuan Ling, dia mengetahui semuanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Xuan Ling, tapi bukan pertama kali dia mendengar tentang ilmu spiritual hitam.
Kakeknya berlatih jurus ini. Klu Tang juga pernah mempelajarinya. Jocelyn Chen berkata, tidak dicatat dengan detail, hanya ada penilaian kasar. Saat itu ketua sekte memberi penilaian terhadap kekuatan Xuanling, kekuatannya berada di level langit ke-8. Saat itu juga, Kingston Jiang juga memikirkan seseorang. Pemimpin gereja, Partai Tai. Ribuan tahun yang lalu, di negara Dacia ada yang bernama Persilatan Shenzhou. Area di luar Persilatan Shenzhou disebut ekstrateritorial. Kamu mengenal orang yang bernama Tai? Jocelyn Chen mengangguk, iya, ada catatannya di buku catatan Sekte Gunung Tianshan, tapi dia berasal dari 1000 tahun lalu, dan catatan sekteku 1000 tahun terakhir, serta semua catatan orang ini tidak terperinci. Satu-satunya yang saya ketahui itu, bahwa orang ini terus menantang prajurit yang kuat di bawah Raja Lanling. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Raja Lanling dan seni bela dirinya dimusnahkan. Sejak itu, keberadaannya tidak diketahui, dia menghilang dalam seni bela diri. Mendengar apa yang dikatakan Jocelyn Chen, Kingston Jiang dapat menegaskan bahwa yang dikatakan Jonathan Chen tidak salah. Benar-benar ensiklopedia hidup. Sepertinya tidak ada yang tidak dia ketahui. Namun, dia tidak berharap Sekte Gunung Tianshan memberinya penilaian setinggi itu. Ketiga untuk ribuan tahun. Berada di belakang Raja Lanling dan roh misterius yang menciptakan kekuatan tak terkalahkan. Setelah memikirkannya, dia bertanya lagi, lalu, dalam sejarah, seni bela diri apa yang terkuat? Jocelyn Chen menggelengkan kepalanya, seni bela diri itu unik, tidak ada yang terkuat, hanya ada yang lebih kuat. Kingston Jiang berkata, karena Sekte Gunung Tianshan telah mencatat begitu banyak catatan, mencatat yang kuat di setiap periode, dan mencatat pengetahuan unik yang lahir di setiap periode, pasti ada perbandingan terperinci, seharusnya ada peringkatnya, kan? Jocelyn Chen mengangguk pelan, memang ada. Saat menjawab, dia berbalik untuk melihat Kingston Jiang dan mengatupkan bibirnya, lalu tersenyum. Senyuman ini, bahkan membuat Kingston Jiang tercengang. Ini senyuman yang mengejutkan. Melihat ke belakang, dan tersenyum dengan manis, manisnya melebihi kebanyakan wanita. Dia memegang dagunya dan menatap Kingston Jiang, benar-benar ingin tahu. Pikiran jahat muncul lagi di hati Kingston Jiang. Dia bergegas menekan jurus Sangking. Sebelumnya, dia tidak peduli wanita apa yang dia hadapi, dia tidak merasakannya. Namun, setelah menyelesaikan tortura pil batin, dalam keadaan-keadaan tertentu, dia akan memiliki banyak keinginan di dalam hatinya. Ini adalah sifat posesif yang kuat. Ingin memiliki wanita, harta, dan kekuasaan. Kelakuan Kingston Jiang membuat Jocelyn Chen termenung sejenak. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Kingston, kenapa tiba-tiba menutup matanya. Setelah beberapa detik, pikiran jahat di hati Kingston Jiang memudar sedikit. Dia membuka mata dan menatap Jocelyn Chen yang memegang dagunya dan menatapnya. Coba ceritakan. Jocelyn Chen berkata dengan wajah serius, kami memang telah mengklasifikasi dan memberi peringkat seni bela diri dalam sejarah. Dalam peringkat keseluruhan, tempat kedua adalah gambar 4 keluarga besar yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Oh, Kingston Jiang tiba-tiba menjadi tertarik. Gambar 4 keluarga besar. Dia mengetahui gambar 4 keluarga besar yang telah mencatat seni bela diri yang aneh. Berbicara tentang gambar pertama peta tempat tinggal Hua Yuesan, dia dan Suryana dan baru berlatih sebentar, dan semua lukanya sudah pulih. Sulit dibayangkan, betapa menakutkan setelah rahasia gambar 4 keluarga besar terpecahkan sepenuhnya. Namun, yang mengejutkannya adalah, ini hanya peringkat kedua secara keseluruhan. Jadi, apa peringkat pertamanya? Ketika Kingston Jiang bertanya tentang nomor 1, ekspresi Jocelyn Chen juga menjadi serius, dan perlahan berkata, sekteku memiliki sedikit catatan tentang sekolah seni bela diri nomor 1, hanya 1 orang yang disebutkan. Siapa? Tidak ada yang mengetahui seperti apa sebenarnya dia, tidak ada yang pernah melihatnya, tetapi memiliki catatan.
Dia adalah sosok pada periode yang sama dengan Raja Lanling. Sebelum dewasa, dia adalah pria yang kuat, bahkan ada rumor, dia pernah menunjuk Raja Lanling. Dalam buku sekteku tercatat, orang ini pernah menghantui lembah Raja Obat. Leluhur sekteku pernah pergi ke lembah Raja Obat, meminta informasi tentang orang ini, tapi lembah Raja Obat tak pernah menyebut apapun tentangnya. Dan, lembah Raja Obat juga baru muncul 1000 tahun terakhir ini, hampir sama dengan didirikannya sekteku, meski ada perbedaan besar, waktunya tak lebih dari 30 tahun. Dalam catatan sekteku, orang ini bernama Rio. Orang ini adalah ahli racun. Dikabarkan bahwa, seni bela diri yang dia latih disebut bintang jahat. Aura pembunuh yang dia kembangkan adalah nomor 1 di dunia. Begitu aura pembunuhnya keluar, siapapun akan diserang. Jocelyn Chen perlahan menyampaikan beberapa informasi. Ini semua tercatat dalam buku-buku kuno Sekte Gunung Tianshan. Dia tidak mengetahui detailnya. Bersambung. Bab 732. Pedang pertama sepanjang masa. Jocelyn Chen hanya tahu akan bintang jahat, hanya tahu akan aura membunuh. Tetapi, dia tidak tahu seperti apa wujud bintang jahat dan aura membunuh itu. Bahkan, buku kuno yang ada di Sekte Gunung Tianshan, di atasnya tidak tertulis deskripsi apapun. Selanjutnya, Kingston Jiang sekali lagi menanyakan beberapa pertanyaan. Sekte Gunung Tianshan memang disebut sebagai seni bela diri kuno yang luar biasa. Selama ribuan tahun, peristiwa di dunia seni bela diri kuno telah dicatat secara terperinci, dan berbagai seni bela diri telah diklasifikasikan. 13 pedang langit dari keluarga Jiang, juga sangat terkenal. Pedang ini termasuk pemegang posisi pertama dalam peringkat ilmu pedang. Tentu saja, 13 pedang langit dapat menempati peringkat pertama pada hari ini karena masih belum ada pedang ke-14 yang menghancurkan dunia. Meskipun tidak ada seorang pun yang bisa mempraktikkannya. Namun, karena pedang ini, 13 pedang langit menempati peringkat pertama dalam ilmu pedang. Jocelyn Chen memberitahu Kingston Jiang banyak hal. Tanpa disadari, mereka sudah sampai di belantara selatan. Ketika Kingston Jiang sampai ke area militer di belantara selatan, waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih dini hari. Meskipun malam hari sangat sepi, tapi lampu di area militer tetap terang benderang. Kingston Jiang turun dari pesawat, dan berjalan keluar. Ada banyak jenderal dengan jubah perang berdiri di depan mereka. Raja Naga. Segera seorang jenderal berlari ke arah mereka. Dia adalah Jenderal Ghost. Kingston Jiang melihat Ghost sekilas. Belantara Selatan juga bukan monolitik, pemerintahannya di Belantara Selatan, juga tidak sedikit pasukan dari tempat lain masuk ke dalamnya, dia sudah mengetahui sejak awal, namun, beberapa waktu ini dia sangat sibuk. Aku tidak tinggal lebih lama di area militer, bubarlah. Kingston Jiang meneruskan satu kalimat ini, kemudian membalikkan badan dan meninggalkan tempat itu. Sekelompok jenderal saling bertatapan. Mereka mengetahui Kingston Jiang telah kembali, dan secara khusus menyambutnya. Tetapi, Kingston Jiang sama sekali tidak mengatakan apapun, kemudian langsung pergi. Kingston Jiang mengendarai sebuah mobil di area militer, menyiapkan beberapa makanan kering, mengendarai mobil keluar dari kota Belantara Selatan dan pergi ke perlintasan Gunung Tianshan. Hari kedua di siang harinya, dia muncul di perlintasan Gunung Tianshan. Tempat ini pernah menjadi perbatasan Belantara Selatan. Namun, karena kota-kota terdekat termasuk dalam wilayah negara Dacia, perlintasan Gunung Tianshan tidak lagi berada di luar perlintasan tersebut, melainkan juga menjadi wilayah nyata Dacia dan bagian dari kota N. Perlintasan Gunung Tianshan, di puncak gunung. Rumah kayu sederhana masih ada di sana. Di dalam rumah kayu tersebut, dipenuhi oleh debu, sepertinya tidak ada yang datang untuk waktu yang sangat lama. Tuan Muda Jiang, apakah pertempuran berikutnya terjadi di sini? Jocelyn Chen yang mengikuti Kingston Jiang bertanya kepadanya. Benar. Kingston Jiang pelan-pelan menganggukkan kepalanya, berjalan keluar dari rumah kayu yang ada di puncak gunung. Saat tiba di luar,
dia berjalan menuju tepi tebing, berdiri di tepian tebing dan memandangi pegunungan di depannya. Dia beberapa kali bertarung dengan sengit di tempat ini. Pertarungan pertama dengan master seni bela diri lebih dari 20 negara. Pertarungan saat itu benar-benar hanya satu kali kematian. Saat itu, dia juga dipaksa untuk meminum racun oleh Sandi Murong. Dia memandang pegunungan di kejauhan dan termenung. Jocelyn Chen yang berdiri di belakangnya, mengenakan gaun putih dan rambut hitam panjangnya tergerai dari atas kepala seperti air terjun. Dia mengeluarkan auranya, seperti seorang peri yang turun ke bumi. Kingston Jiang tidak lagi berbicara, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah keadaan membaik beberapa saat, Kingston Jiang teringat akan masa lalunya. Dia memutar badannya untuk melihat Jocelyn Chen yang berdiri di belakangnya. Masih ada 6 hari sebelum pertempuran yang dijadwalkan. Dalam beberapa hari ini, aku siap untuk berlatih ilmu pedang. Aku akan berlatih ilmu pedang dengan keras di Gunung Tandus ini. Maaf sudah menyusahkanmu. Jocelyn Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang juga tidak sepenuhnya memahami Jocelyn Chen. Karena ketika saat dekat dengan seorang perempuan, dia tidak bisa menekan keinginan di hatinya. Jika bisa menghindar, sebisa mungkin tidak menyentuhnya. Dia berhasil menarik pedang pidana. Pedang ini terlihat sangat sederhana, panjang pedang kurang lebih 1,5 meter, dan tidak ada hubungannya dengan senjata sakti. Melihat Kingston Jiang berhasil menarik pedang pidana, Jocelyn Chen tidak bisa bertahan untuk mengatakan, "Tuan Muda Jiang, apakah ini adalah pedang pidana?" "Benar." Kingston Jiang menganggukkan kepalanya. Jocelyn Chen melihat pedang pidana di tangan Kingston Jiang, kemudian berpikir dan berkata, "Menurut sepengetahuanku, pedang ini adalah senjata ajaib yang ditempa oleh ahli pedang di seluruh dunia saat Kaisar Qin memerintah. Kaisar Qin ingin membuat pedang yang melambangkan penyatuan dunia. Bahan yang digunakan sangat istimewa, pedang ini dibuat dari sepotong besi misterius dari langit luar. Pedang ini adalah pedang simbolis untuk setiap kaisar dinasti Wang di dunia. Pedang ini adalah pedang tertinggi. Pedang ini mewakili kekuatan tertinggi. Pada zaman kuno, pedang ini memiliki kekuatan untuk memotong sebelum bertarung. Pedang ini terlalu kuat. Aku telah membaca catatan di buku-buku kuno. Saat itu setelah sebuah dinasti jatuh, pedang ini ditinggalkan dan diakuisisi oleh seorang ahli pedang. Ahli pedang ini merasa bahwa pedang ini terlalu kuat. Ini adalah bencana bagi dunia, jadi, dia membawa bahan khusus yang digunakan untuk menyusun kembali pedang, yang mengakibatkan pedang ini berada dalam keadaan terkunci. Ada juga keadaan seperti itu. Kingston Jiang tercengang ketika mendengar Jocelyn Chen mengatakan ini. Dia mengetahui sejarah pedang pidana, tetapi tidak tahu kalau pedang itu dalam keadaan tersegel. Jocelyn Chen mengangguk pelan, "Ya, konon katanya pedang itu dirombak menggunakan bahan khusus untuk menahan ujung pedang pidana yang sebenarnya. Mengenai kebenarannya, aku juga tidak tahu. Aku hanya membacanya dari buku yang tidak berjudul, seharusnya pedang ini palsu. Jika itu benar-benar senjata ajaib, maka pedang ini tidak akan menjadi pedang pidana negara Dacia, tetapi menjadi pedang milik orang yang kuat." Kingston Jiang melihat dengan saksama pedang di tangannya itu. Pedang ini terlihat seperti pedang besi biasa. Selain sedikit tajam, tidak ada yang istimewa darinya. Dia berpikir dan bertanya, apakah buku itu menuliskan cara membuka segelnya? Jocelyn Chen berkata, "Serahkan pedangnya padaku." Kingston Jiang menyerahkan pedang pidana yang ada di tangannya itu kepada Jocelyn Chen. Jocelyn Chen menerimanya, melihatnya dengan hati-hati, dan menimbang-nimbang beratnya. Pedang ini tidaklah berat jika dibandingkan dengan senjata lainnya, pedang ini sangat ringan. Namun, ia sedikit tebal. Sepertinya ini asli. Setelah melihatnya, dia berkata, pedang ini diselimuti oleh material misterius. Jika aku mengingatnya dengan benar, untuk membuka segel pedang pidana, dibutuhkan energi ki yang kuat, dan secara paksa menghancurkan satu lapisan luar pedang pidana. Seperti itu. Kingston Jiang bergumam dalam kebingungan. "Benar, Tuan Muda Jiang."
Cobalah. Dia menyerahkan pedang pidana kepada Tuan Muda Jiang. Kingston Jiang menerimanya, memegang pedang pidana itu, kemudian muncul rasi bintang dari kekuatan Qi. Energi Qi dari pertama hingga munculnya cahaya dari pedang tersebut, mulai memasuki tubuh, berkumpul di telapak tangan, dan berubah menjadi energi Qi yang substansial, seperti cahaya kemasan. Kekuatan yang sangat hebat. Energi Qi kemasan ini tiba-tiba tidak memasuki bagian dalam pedang pidana. Pada saat ini, pedang pidana menjadi cerah, kemudian meledak menjadi aura pedang emas. Tapi, hanya begitu saja. Energi Qi dalam Kingston Jiang menghilang, begitu pula Qi di dalam pedang. Bukan seperti ini. Jocelyn Chen menjelaskan, Anda hanya menuangkan energi Qi ke dalam pedang, menggunakan tubuh sebagai media untuk membentuk aura pedang yang menakutkan. Yang dibutuhkan Tuan Muda Jiang adalah langsung menggunakan energi Qi untuk menyerang tubuh di dalam pedang pidana. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang menjadi ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah pedang ini dapat menahan energi Qi dirinya. Bagaimana jika pedang pidana ini hancur dalam satu pukulan? Kamu yakin? Kingston Jiang menatap Jocelyn Chen. Seharusnya tidak salah lagi. Baiklah, kali ini aku percaya kepadamu. Kingston Jiang memilih untuk percaya kepada Jocelyn Chen. Pedang pidana di tangannya, begitu dilepaskan. Pedang itu mengambang di udara. Kingston Jiang dengan cepat membalikkan telapak tangannya, dan energi Qi yang mengerikan, muncul dan menyerang pedang pidana. Tang tang tang. Pedang pidana sangat keras, bahkan saat Kingston Jiang berada di 8 alam, dia menggunakan semua energi Qi dari 8 alam, tetapi masih tidak dapat mematahkan pedang pidana. Energi Qi yang dia punya, menyerang pedang pidana, terdengar suara yang nyaring yang keluar dari pedang tersebut. Setelah puluhan serangan berturut-turut, celah muncul di pedang-pedang pidana. Dengan munculnya celah, tubuh pedang meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Ini, sungguh, akan segera terbuka segelnya. Jocelyn Chen berteriak dengan semangat. Dia menatap pedang pidana yang terbang di udara. Pedang pertama sepanjang masa, apakah segelnya akan segera terbuka? Bersambung.